banyak dari kita atau teman-teman kita yang sudah mulai pulih seputar gastritis ataupun GERD ya, yang disertai anxiety atau tidak dengan cara-cara yang alami. Selamat datang di channel ini teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya dan pengalaman teman-teman semua bisa bermanfaat. Nah, teman-teman, banyak dari teman-teman kita ya yang sudah pulih, yang sudah sembuh ya. Namun banyak juga yang belum pulih. Yang perlu kita ingat, untuk pemulihan seputar lambung, baik itu gastritis atau GERD, itu prosesnya tidak instan, teman-teman. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan seperti ini. Hitungannya itu tidak hitungan jam, bukan hitungan hari, tapi hitungannya itu bisa terhitung minggu, bulan, ya. Jadi bagi teman-teman yang belum pulih ya, contohnya teman kita kemarin yang saya balas komennya itu makan ayam pedas ya, Kak Twin kalau nggak salah ya. Itu kemudian terjadi lagi sensasinya keluhan di tubuhnya, ya udah berarti sangat sensitif pedasnya itu, ya sehingga dihindari saja ya. Setiap tubuh berbeda, namun pada intinya ketika kita jaga pola makan teman-teman ya, maka pelan-pelan ya keluhan seputar pencernaan kita akan membaik. Dan jangan lupa untuk diiringi ya dengan pola aktivitas jalan kaki rutin. Jangan lupa menggunakan smartwatch biar bisa memantau detak jantung kita dan lamanya juga ya, kemudian jaraknya juga ya. Kalau nggak ada smartphone pakai smartphone, namun harus dibawa gini ya. Kalau smartphone tinggal pakai saja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pola pikir juga ya, jangan terlalu stres teman-teman ya. Pola pikir ini yang memang menjadi pusat perhatian kita. Karena apa teman-teman ya, kita sudah terbiasa untuk apa teman-teman, melihat segala sesuatu itu kesuksesan dengan cara pandang yang umum ya. Jadi ini yang harus kita perbaiki. Jadi kita terima saja kondisi hari ini dengan ikhlas apa adanya. Yang penting teman-teman ya, kita itu tetap berusaha ya. Jadi kita ingin sukses ya, atau kita ingin kehidupan kita nasibnya berubah. Namun kalau kita tidak ada pergerakan, tidak ada gerakan, itu mustahil. Kita tetap aja berusaha dan kita terima hari ini apa adanya ya, diterima dengan ikhlas teman-teman ya, dirasakan kenikmatannya di dalam tubuh kita ya. Kita bisa berdiri seperti ini, bisa berbicara seperti ini, disyukuri. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang tidak ternilai harganya ya. Oke teman-teman semua, tetap jaga pola makan, tetap semangat ya. Jadi kemarin saya live di TikTok ya. Saya live agak malam, kurang lebih jam 9 sampai jam 10 malam. Ada salah satu teman kita yang komen ya, Kak, cara mengatasi ini, cara mengatasi badan lemes ya, kemudian leher kaku, kemudian dada sesak, kemudian apalagi keliengan. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa ada perubahan pH asam lambung. Kakak mengalami GERD. Namun GERD-nya ini belum terjadi LPR. Dada belum panas, dada belum perih, cairan asam lambung belum reflux ya. Hanya sesak-sesaknya itu asam lambungnya ini reflux menekan area diafragma atau pernafasan kita. Nah, cara penanganannya itu memerlukan proses waktu beberapa bulan. Saya dulu 9 bulan baru bisa pulih ya. Dan anxiety-nya lebih dari 1 tahun, karena anxiety itu terkait dengan pola keseharian kita ya. Kita terlalu sering berpikir negatif dan kita masukkan ke dalam kepercayaan kita, keyakinan kita di perasaan kita, teman-teman ya. Itulah yang menyebabkan anxiety itu tidak pulih-pulih. Ketika kita berpikir positif ya, berpikir tenang ya, dan masuk ke dalam perasaan kita, itu akan membuat anxiety kita cepat pulih sehingga bisa sembuh total atau lepas total. Nah, bagi teman-teman yang GERD-nya belum pulih, seperti yang saya bilang tadi, teman kita tadi, solusinya probiotik harus masuk karena tidak ada gastritis. Probiotik, saya ulang lagi, sangat penting teman-teman ya. Probiotik ini adalah bakteri baik, makanan fermentasi. Sehari-hari dalam keseharian ini harus masuk ke dalam pencernaan kita. Usahakan. Kita yang mengalami keluhan seputar lambung, baik itu gastritis ataupun GERD, kita ini tidak pernah makan probiotik. Coba perhatikan, coba diingat-ingat teman-teman ya, terakhir makan atau minum probiotik kapan? Karena saya dulu juga gitu. Saya itu tidak pernah minum probiotik. Pernah minum Yakult, itu pun
mungkin 1 tahun sekali gitu ya, saat hari raya atau apa gitu ya. Dan Yakult Pul itu terlalu manis teman-teman. Yakult Pul itu gulanya terlalu tinggi. Walaupun dia ada bakteri baik ya, namun untuk pemilihan sebagai minuman probiotik kalau sehari-hari, kalau bisa jangan pakai Yakult. Pakai aja yang tidak begitu manis ya. Contohnya apa? Kalau saya menggunakan cuka apel, saya menggunakan tape singkong ya. Itu yang keseharian saya konsumsi. Tape singkong bikin sendiri teman-teman, sangat murah sekali. Ya beli singkong 5.000 teman-teman ya. Itu dibikin tape itu nanti bisa untuk 1 mingguan teman-teman. Jadi berbagai macam cara itu bisa untuk membuat makanan fermentasi sendiri, diantaranya tape. Kalau cuka apel beli ya, kalau cuka apel bikin sendiri itu sebenarnya bisa, namun repot lah ya, karena kita harus mencari apelnya juga ya. Beli aja kalau cuka apel, rekomendasi cuka apel yang saya pakai merek di Heat Saplis Vinega ya, karena saya udah mencoba beberapa cuka apel dan yang madernya dan manfaatnya luar biasa itu yang di Heat Saplis Vinega. Nah, probiotik masuk, teman-teman. Makanan yang mengandung enzim pencernaan juga harus masuk. Contohnya madu, ya, dikombinasi dengan kunyit, antiinflamasi, anti peradangan, ya. Nah, kemudian pola makan dijaga. Stop makanan yang membuat inflamasi pada tubuh kita. Itu penting sekali. Kalau teman-teman tidak menyetop makanan yang membuat inflamasi, teman-teman akan berputar-putar di situ, nggak akan pulih-pulih. Karena keluhan seputar pencernaan, kata kuncinya adalah diperbaiki pola makan. Apa yang kita makan ya mencerminkan kondisi kesehatan kita. Oke, matahari masih belum begitu muncul, jam 8 lebih 15 teman-teman. Dan berjemur ya setiap hari ya, kita dapat vitamin gratis dari alam, dari matahari, vitamin D. Itu sangat bagus untuk tubuh kita, jadi berjemurlah setiap hari. Nggak usah lama-lama teman-teman ya, 30 menit itu udah cukup ya. Kalau nggak bisa 30 menit ya udah 15 menit nggak apa-apa. Karena teman-teman ya, dengan kita berjemur setiap hari teman-teman ya, membuat tubuh kita ini selain mendapatkan vitamin gratis teman-teman ya, tubuh kita ini juga membantu metabolisme juga. Dan jangan lupa untuk grounding, nih saya tanpa alas kaki. Grounding itu juga sangat luar biasa. Groundingnya ke tanah ya, kalau bisa teman-teman ya. Di sini ini saraf-saraf di kaki ini banyak banget, jadi kalau kita nyeker teman-teman ya, ini tuh relaksasi alami ya, jadi bisa membuat pemulihan seputar GERD itu menjadi lebih cepat ya, seperti itu. Dipahami, kalau gastritis makan sering nggak apa-apa, kalau GERD tidak ada gastritis jangan sering makan ya, bisa dipahami. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tak berjemur lagi, ini masih ya, kita berjemur sampai jam 9-an lah teman-teman ya. Oke teman semua, tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.